Sajikan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Panitia Lomba Pidato Trio, serta pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Dina dan rekan saya Riana, Dewita dari SMA Negeri 1 Ngatan akan menyampaikan pidato dengan judul Menyalakan Bara Api Pancasila dalam Jiwa Generasi Muda. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua Atas terlaksananya Lomba Pidato Trio dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Sumpah Pemuda, dan Hari Pahlawan tahun 2025. Wahai generasi muda sebangsa dan setanah air, bulan Oktober adalah bulan yang luar biasa di setiap tahunnya. Bulan yang menandai banyak peristiwa penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Jika kami bertanya, masihkah kalian mengingat peristiwa yang terjadi di tanggal 1 Oktober 1965 silam? Jawabannya adalah Hari Kesaktian Pancasila. Bisa jadi kita lupa bahkan acuh tak acuh terhadap peristiwa bersejarah ini. Betul sekali, di era serba modern seperti sekarang ini, tidak sedikit para pemuda sering lalai dan lupa akan sejarah bangsanya sendiri. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah, air mata, dan nyawa para pahlawan disia-siakan begitu saja. Sahabat sebangsa dan setanah air, di bawah langit Nusantara, Pancasila tegak perkasa menepis kelam menyalakan cahaya persatuan bangsa. Pancasila merupakan fondasi kokoh penopang negara ini. Pancasila juga merupakan kompas kehidupan bangsa. Kenapa demikian? Pancasila menuntut kita untuk senantiasa berketuhanan yang Maha Esa, bertindak dengan penuh rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, mengutamakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendorong tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara, tanggal 30 September 1965, langit Jakarta malam itu pekat, seakan menahan napas, menyimpan kesedihan yang tak terucapkan. Di bawah sinar bulan yang redup, langkah-langkah kaki terdengar berat dan penuh misteri. Malam itu nyawa 6 jenderal dan 1 perwira direnggut dengan keji, dibunuh secara sadis tanpa ampun. Jasad mereka yang terluka dan darah dibuang begitu saja ke lubang buaya, seolah tak lebih dari benda yang tak berharga. Namun, meski tubuh mereka hancur, semangat dan pengabdian mereka kepada bangsa tak akan pernah mati. Malam itu menjadi saksi bisu keberanian, pengorbanan, dan tragedi yang menegaskan bahwa kebrutalan tidak mampu menumpas jiwa-jiwa patriot para pahlawan bangsa pada tanah airnya. Darah mereka mengalir, tapi bukan kanjuran yang lahir, melainkan kesaktian nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila, upaya menggantikan ideologi bangsa dengan paham komunis, gagal total. Kesaktian dari Pancasila tak bisa ditumbangkan oleh peluru, tak bisa dibungkam oleh segala pengkhianatan. Tanggal 1 Oktober 1965 menjadi bukti bahwa Pancasila tegak berdiri sebagai kesaktian bangsa. Gara-gara komunisme, bangsa kita menjadi saling mencurigai, saling adu domba hingga kehilangan identitas kebangsaan kita, yaitu Indonesia. Masih ingatkah kita pada peristiwa perkumpulan-perkumpulan pemuda dari seluruh daerah Indonesia yang nampak bersaja, namun mampu menarik semangat kebangsaannya dalam Kongres Pemuda II yang menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda? Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. ingatlah peristiwa pertempuran Surabaya 10 November 1945. Rakyat Surabaya mendapat ultimatum sekutu atas tewasnya Malabi dalam peristiwa Jembatan Merah. Mereka diharuskan untuk menyerahkan senjata dan mengangkat kedua tangan di atas kepala. Lantas, bagaimanakah reaksi rakyat Surabaya pada masa itu? Ultimatum sekutu merupakan penghinaan yang tiada tara. Mereka dengan seenaknya mengajak dan menginjak-injak harga dan martabat bangsa. Tidak, kami tidak akan pernah menyerah. Dalam bulan asap hitam dan kesingan peluru yang tiada henti, serta bahan petik merdeka yang menggugah semangat dan menggetarkan jiwa. Dengan senjata seadanya dan jiwa patriot yang membara, tak gentar melawan gempuran sekutu dan ninja dari darat, laut, dan udara. Saudaraku, generasi muda Indonesia, waspada!
komunisme telah merenggut banyak hal dari kita, utamanya ideologi Pancasila. Di masa sekarang kita berada di medan perang baru, perang melawan egois berdiri, komunisme gaya baru, liberalisme gaya baru yang mengatasnamakan hak asasi manusia serta pendapat-pendapat yang memecah belah bangsa. Bangkitlah, wahai generasi muda Indonesia. Nyalakan bara api Pancasila dalam jiwa kita. Bara api yang dulu menyatukan kita dalam semangat mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945 dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945. Saudara-saudara, rakyat Surabaya, bersiaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti penyerang mereka itu. Kita buktikan bahwa kita ini adalah negara bangsa yang ingin merdeka. Dan untuk saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap Merdeka atau mati. Jangan biarkan semangat itu padam. Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling menjauh. Kita adalah saudara, kita bukan musuh. Bersatulah. Genggam erat tangan-tangan generasi muda yang penuh dengan cita-cita untuk Indonesia Jaya. Bukan dengan senjata, tetapi dengan karya-karya yang mampu mengimbangi perkembangan zaman. Kita adalah penerus sejarah. Kita adalah penjaga masa depan Indonesia. Generasi muda, satu pikiran, satu tujuan. Untuk meraih masa depan yang gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.